Waalaikumsalam. Selamat pagi anak-anak. Gimana kabarnya hari ini? Ya, semoga Baik, kita Bu. semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, sebelum kita mulai pelajaran hari ini, sebaiknya kita berdoa terlebih dahulu menurut ajaran dan kepercayaan kita masing-masing. Siapa yang bisa pimpin doa? Saya, Bu. Ya. Teman-teman, sebelum kita belajar, marilah kita berdoa menurut keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Sudah, Bu. Ya, anak-anak, Ibu ingin mengingatkan kepada kalian terlebih dahulu untuk selalu menaati protokol kesehatan seperti rajin cuci tangan dan memakai masker apabila meninggalkan rumah. Nah, untuk pertemuan kali ini kita akan masuk pada tema 8, lingkungan dan sahabat kita, subtema 1, manusia dan lingkungan, pembelajaran 2. Untuk tujuan pembelajarannya ada 4. Yang pertama, melalui kegiatan menyanyi, peserta didik mampu mengidentifikasi berbagai tangga nada dengan benar. Kedua, setelah menyimak tayangan video, peserta didik mampu menjelaskan terjadinya siklus air dengan baik. Yang ketiga, melalui kegiatan menggali informasi dari sumber bacaan, peserta didik dapat membuat bagan sederhana untuk menjelaskan siklus air. Keempat, melalui kegiatan mengamati, peserta didik mampu mengidentifikasi urutan peristiwa dalam bacaan dengan benar. Nah, anak-anak, coba kalian perhatikan gambar teks berikut ini. Terlihat? Ya, Bu. Nah, coba siapa yang bisa sebutkan judul lagu tersebut? Saya, Bu. Ya, apa? Air terjun. Iya, betul sekali. Air terjun. Air terjun. Siapa penciptanya siapa, Nak? Siapa Agen penciptanya? Mahmud. Iya, betul sekali. Jadi, lagu tersebut berjudul Air Terjun, ciptaan Bapak Ate Mahmud. Nah, sekarang coba kalian dengarkan lagu Air itu bercerita tentang air. Air sangat penting bagi kehidupan di bumi. Setiap hari kita membutuhkan air untuk berbagai keperluan, mulai dari membersihkan diri sampai memasak. Nah, anak-anak, ingatlah kegiatanmu menggunakan air mulai dari bangun pagi hingga saat ini. Begitu seringnya kita menggunakan air di kedua. Air selalu tersedia karena air mengalami siklus. Siklus air merupakan sirkulasi atau perputaran secara terus-menerus dari bumi ke atmosfer, lalu kembali ke bumi. Siklus air terjadi melalui 3 proses atau 3 tahapan. Yang pertama, penguapan atau evaporasi. Yang kedua, pengendapan atau presipitasi. Yang ketiga, pengembunan atau kondensasi. Perhatikan skema siklus air berikut ini. Air di laut, sungai, dan danau menguap akibat panas dari sinar matahari. Proses penguapan ini disebut evaporasi. Tumbuhan juga mengeluarkan uap air ke udara. Uap air dari permukaan bumi naik dan berkumpul di udara. Lama-kelamaan, udara tidak dapat lagi menampung uap air atau jenuh. Proses ini disebut presipitasi atau pengendapan. Ketika suhu udara turun, uap air akan berubah menjadi titik-titik air. Titik-titik air ini membentuk awan.
Proses ini disebut kondensasi atau pengembunan. Titik-titik air di awan selanjutnya akan turun menjadi hujan. Air hujan akan turun di darat maupun di laut. Air hujan itu akan jatuh ke tanah atau perairan. Air hujan yang jatuh di tanah akan meresap menjadi air tanah. Selanjutnya, air tanah akan keluar melalui sumur. Air tanah juga akan merembes ke danau atau sungai. Air hujan jatuh ke perairan, misalnya sungai atau danau, akan menambah jumlah air di tempat tersebut. Selanjutnya, air sungai akan mengalir ke laut. Namun, sebagian air di sungai dapat menguap kembali. Air sungai yang menguap membentuk awan bersama dengan uap air dari air laut dan tumbuhan. Proses siklus air ini terulang lagi, begitupun. Dari proses siklus air itu dapat disimpulkan bahwa sebenarnya jumlah air di bumi secara keseluruhan cenderung tetap, hanya wujud dan tempatnya yang berubah. Nah, sekarang ayo anak-anak, siapa yang bisa sebutkan cerita itu tadi tentang apa? Siklus air. Nah, sekarang tugasnya tuliskan proses-proses yang terjadi pada siklus air dan membuat bagan sederhana yang benar dan menarik. Nah, bisa silakan dibuka LKPD-nya yang telah Ibu kirim melalui WA Group. Nah, sekarang mari dengarkan cerita semut dan beruang. Ia terus berjalan menuju sumber mata air. Berry mencakar dan mengendus daun-daun sambil berteriak, "Tak ada gunanya sembunyi, aku bisa menemukanmu." Semut hitam berteriak dari arah belakang Berry. "Kenapa kamu pelik sekali? Bayi-bayi semut di lembah semut sangat kehausan." Nah, anak-anak, setelah kalian mendengarkan tadi cerita semut dan beruang, sekarang Ibu minta kalian tuliskan urutan peristiwa pada bacaan semut dan beruang. Untuk peristiwa dapat kita ketahui dengan cara membaca teks secara berurutan dari awal hingga akhir teks. Nah, sampai di sini apa ada pertanyaan? Tidak ada, Bu. Tidak ada. Baik, kalau sudah tidak ada lagi pertanyaan, untuk menguji pemahaman kalian tentang pelajaran hari ini, silakan klik link yang telah Ibu kirim di WA Group sebagai bahan evaluasi. Sebagai kesimpulan untuk hari ini, sirkulasi air atau siklus hidrologi adalah sirkulasi air yang tidak pernah berhenti dari atmosfer ke bumi dan kembali ke atmosfer melalui proses kondensasi, presipitasi, evaporasi, dan transpirasi. Nah, karena waktu belajar kita telah selesai untuk hari ini, Ya, Bu. Sebelum kita pulang, mari kita berdoa bersama-sama. Berdoa dimulai. ya. Baik anak-anak hebat, Ibu tutup pelajaran hari ini dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.